Yang kami hormati Bapak Pengawas dari Kecamatan Cimampu, Majenang ya. Biasanya ngerangkap ini 3 biasanya Pak. Saya merangkap 3 Pak. Kalau ada, iya ya. Kalau ada rapat pasti saya lebih di ini nggak tahu di mana gitu. Artinya beliau sibuk lah gitu ya. Terima kasih. Yang kami hormati dari KKM Kecamatan Majenang yang kami hormati Bapak Kepala MI Marif NU Padang Jaya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala MI ya se-Kecamatan Majenang yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kesempatan yang bahagia ini kita bisa berwajah berwujud dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para inahong ini ya, para kepala, Pak Pengawas, Pak Ketua KKM yang telah memberikan izin untuk kami memberikan sosialisasi di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dunia akhirat, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya tidak akan terlalu lama, langsung aja ya. Nanti kalau mau ini langsung saya mau izin sampai berdiri nih. Udah tua pada bengkek ini, mau izin ya. Nah, sekali-kali jadi guru katanya gitu. Jadi selamanya saya kan jadi duduk terus kalau di kecamatan ini, jadi sekali-kali saya berubah statusnya nih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama kaitannya di BPJS, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di dalamnya ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi undang-undangnya 1, tapi lembaganya 2, manajemennya juga yang menangani ini juga 2. Ya biar tahu Bapak kan jelas Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kemudian oleh sekalian yang kami hormati, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang pensiun. Ya. Kemudian itu sudah saya syaratkan ke Pak Muhammad ya ini. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang jaminan hari tua. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Jadi masalah kalau angka-angka itu udah di luar kepala Pak ini gitu. Karena itu kerjanya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu dasar hukumnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat Peraturan Bupati Cilacap Nomor 157 Tahun 2019 tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap. Ya, itu nanti bisa share, ada di ini, mungkin saya berkamar nanti di-share ke teman-teman yang lain biar bisa membaca. Kalau saya menjelaskan satu PP satu ini nggak cukup sejam. Jadi saya cuili saja, kalau nanti tadi kasih saja. Kalau Bapak Ibu sekalian punya permasalahan atau apa yang mungkin belum jelas, tanyakan saja. Insya Allah kalau ada bisa dijawab. Kalau tidak saya tabayun dulu apa ya? Kita tabayun dulu dengan inohong di atas. Ini aturannya seperti ini. Insya Allah mungkin udah ada di ini. Kemudian programnya kita cepat aja. BPJS itu ada 4 program. Itunya di dalamnya ketenagakerjaan ada 4 program. 1 jaminan kecelakaan, 2 jaminan kematian, 3 jaminan hari tua, 4 jaminan pensiun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita jangan ini termasuk mungkin guru madin, madrasah. Kemarin juga saya meniup beliau Pak Kiai Hayat, Pak Kiai Darmo, itu bukan PNS saja nanti bisa pensiun dan bisa terima tasbih. Saya 2019 kemarin pensiun, alhamdulillah dapat tasbih. Alhamdulillah sekarang dapat pensiun, sekarang usia 60. Mohon maaf mungkin
top ya, maksudnya udah ya mau pikun ompong tua gitu ya. Ya mohon maaf apa yang disampaikan oleh saya tidak jelas. Jadi ini programnya jaminan kecelakaan ya. Ini prosentasenya 0,04 sampai 1,74. Mengapa kok beda-beda? Ini dilihat dari tingkat akuititasnya apa ya? Tingkat risiko. Kalau mungkin di sini tidak risiko kecil, tapi kalau di pabrik semen, di pabrik atau mungkin di PLTU, kemudian di pabrik-pabrik lah ini, tingkat risikonya kan tinggi. Sehingga biasanya kalau di semen itu ngambil 1,74%. Tapi kalau untuk mohon maaf pegawai di sini biasanya 0,24%. Kemudian jaminan kematian 0,30%, jaminan hari tua pemberi kerja nanti 5,7 jumlahnya, kemudian jaminan pensiun 3%. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, program kerja di BPJS Ketenagakerjaan itu ada simbiosis mutualisme. Jadi antara pemberi kerja dan pekerja itu ada kerjasama. Sehingga mana yang kewajiban pemberi kerja, Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah, sebagai camat, sebagai kepala desa, sebagai mungkin perusahaan, kepala perusahaan, ketua atau manajer, itu namanya pemberi kerja di sini. Kewajiban pemberi kerja dan kewajiban pekerja. Untuk yang dua program ini, jaminan kecelakaan dan kematian, itu merupakan kewajiban pemberi kerja. Mohon izin. Ini kewajiban Bapak Kepala MI, Kepala Madrasah ini itu kalau ada uangnya. Tapi saya bicara aturannya ya, bicara aturan itu. Jadi itu kewajiban pemberi kerja. Gimana kalau tidak dilaporkan, kalau tidak diusulkan, tidak didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 2011 Pasal 55 ayat 2. Kalau pemberi kerja tidak melaporkan ini, kalau ada yang menggugat, ya kalau tidak salah itu, tapi ada di undang-undang itu hukumannya dendanya 1 miliar, kemudian kurungannya 7 tahun. Ya kita nggak bicara itu, tapi itu kan ada kewajiban, ada hak, kemudian ada sanksi. Paling tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu itu berarti kita tidak tahu arah kemana kita akan menuju. Nah kalau tahu berarti kita ini kewajiban saya sebagai kepala apa ini. Kemudian jaminan hari tua, masa kita dalam bekerja itu cuma nunggu celaka, nunggu mati. Malidun ya kakaan kataan swabadan wa amali akhiratika kana kata butuh badan. Jadi kita harus ada keseimbangan antara dunia akhirat lah gitu ya. Di dunia kita ya ingin hidup selamanya kan gitu. Kata Hairul Anwar itu apa? Ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, ketika kita besok akan menuju ke akhirat, seperti kita besok mau meninggal, apa yang harus dibawa oleh kita? Ini kayak Pak Guru yang ngajarin Pak Guru ya kayak gitu. Ya ini mau untuk inspirasi aja supaya tidak bosan lah. Ya, gitu. Nah untuk hari tua, Bapak Ibu sekalian semuanya jangan sampai kita bukanlah kita sodako aja yang nomor 1, nomor 2 kecelakaan dan kematian. Sodako saja. Nah di foto ini mau dikirim ke Cilacap. Karena ini lagi rapat di Cilacap, pas saya izin ini di hotel umum di sana Cilacap. Nah karena mendahulukan inilah, saya lebih mendahulukan melayani Pak Kiai itu nanti saya udah izin diperbolehkan. Jadi ini harus daring ke sana dikirim fotonya biar yakin gitu. Jadi setelah kerja kita kemudian Bapak Ibu sekalian kan ya punten kalau saya udah alhamdulillah berkat dari semuanya dapat taspen, dapat pensiun berkala. Mohon maaf bagi yang punten wiyata bakti atau mungkin sertifikasi belum PNS ya. Ini kan mohon maaf kita kerjanya kan sama saja antara PNS dengan ini, malah kadang-kadang jadi suruhan. Saya yang biar guyu aja lah ya, biar kadang-kadang gitu Pak lah, saya kan bisanya nyuruh kerjakan ini
kerja kita malah kadang-kadang nyuruh aja gitu. Saya umpamanya lah gitu. Di kecamatan misalnya ini gitu itu. Nah, itu kita tidak memproteksi beliau-beliau. Nah, Pak guru, ibu guru yang wiata bakti yang dasar itu belum PNS ya. Jadi tolong diproteksi ini. Syukur-syukur semuanya oleh lembaga. Kalau tidak ya paruan. Kalau tidak mungkin ya dimusyawarahkan dengan guru dan sebagainya. Ini kemampuan saya sekolah, saya inginnya memberi kesejahteraan. Motivasi kan gitu. Bagaimana meningkatkan kinerja kalau kesejahteraannya tidak ini. Ya, gitu taruh motivasi itu taruh Maslow. Jadi ya tolong untuk yang tidak bukan PNS atau ini untuk diproteksi. Kemudian jaminan pensiun setelah kita bekerja misalnya udah 50 atau 60 tahun kan pensiun. Saya mungkin tiap bulan mohon maaf ya ini, tapi saya ya yang biasa bakti yang udah mau ngabdi lama kemudian nasib belum ini terus tidak diangkat sampai pensiun, mohon maaf dia aduh ya Allah, padahal dia banyak memberikan ilmu kepada murid-murid. Masa ilmunya murid-murid belajar jadi menteri, gurunya malah belum dapat ini, kasarnya gitu loh Pak. Nah perlu diproteksi oleh kita semua atau dimusyawarahkan monggolah antara pemberi kerja, antara Bapak Kepala MI dengan guru yang ada, dimusyawarahkan baiknya seperti bagaimana itu disepakati. Jadi untuk jaminan pensiun pemberi kerja 2%, tenaga kerja 1%. Jadi jumlahnya kalau PNS itu kan 10% dari gaji ya. Gajinya itu standarnya sesuai gaji yang UMK. UMK itu upah minimum kabupaten. Kebetulan 2019 upah minimum kabupaten sesuai SK Bupati 2.158.327. Dibulatkan 2.160. Gitu ya. Dibulatkan itu. Jadi mohon maaf, ini aturannya yang bekerja yang ini di Kabupaten Cilacap minimal kalau mampu upahnya itu sebesar itu. Tapi mohon maaf kita mungkin karena kondisi ya punten kalau di kota mungkin mampu ya iuran MI itu juga kan bisa 1 juta 2 juta lah satu orang. Sekarang 10.000 aja sulit kan Pak? Ya kadang-kadang nggak mau bayar. Nah gitu, jadi kemampuannya terbatas. Jadi itu ya kaitannya ini programnya lanjut. Yang manfaat tadi nanya. Nah tadi jaminan kita lanjut aja biar asal baca lah kalau ini bisa lah. Nah nanti yang simulasi. Nah kecelakaan itu apa saja yang bisa diklaim? Ya kecelakaan bapak berangkat dari rumah ke sekolah. Kepaduk naik motor dan lain sebagainya, dari rumah kembali lagi ke sekolah atau ditugaskan oleh Pak Guru, Ibu Guru, ditugaskan ke Cilacap, ke Majenang, ke Cimangku, ke Karangpucung, yang penting ada surat tugasnya. Kalau toh bisa nyusul biasanya jarang. Ada SPPD kalau saya, tapi itu kalau ke Cilacap. Kalau kurang dari 6 km kan aturannya ya, itu tidak ada SPPD-nya. Jadi kalau ke Cilacap biasanya berangkat di sini. Biasanya juga kadang-kadang masuk ke rekening Pak. Sekarang kan non tunai gitu ya, masuk ke rekening. Jadi kecelakaan mulai dari berangkat ke kantor, dari kantor pulang, ditugaskan keluar, atau mungkin ada studi banding atau studi tour ya, Bapak Ibu sekalian sama anak-anak kata ini tolong dibuatkan surat tugas. Nah, surat tugas nanti di WA-kan ke saya, saya WA-kan ke BPJS. Mohon maaf bukan ingin seperti itulah. Kalau terjadi jalan, ini datang aja pokoknya. Mohon maaf terperosok lah. Di SD mana atau mana gitu ya. Nah, kan tidak tahu. Tapi kalau ada surat tugasnya dan ini nanti kan bisa ini Pak. Oh, ini ada kecelakaan di sini. Jenengan atau siapa yang ini telepon saya, pintu BPJS Cilacap. Nanti dari BPJS akan telepon ke rumah sakit yang terdekat. Tolong supaya dilayani. Contohnya gini kemarin Pak. Ini bukan contoh yang ini tapi jelek, tapi untuk inilah ya. Tadi minimal aja. Jadi guru TK berangkat ke TK Aliwan.
Mau dari Cilungu itu mau mengkol ke Airwan itu, tahu mungkin SMP di Ponorogo Cimanggu Pak. Kebetulan yang anak putri, ya mungkin apa tengah-tengah apa ini mungkin kesenggol dari belakang. Nah sekarang berada di rumah sakit Majenang. Itu baru bayar 3 hari yang lalu. Kartunya juga belum ada, tapi sudah ada punya nomornya. Nah begitu kejadian Bu Ina Risonari itu telepon ke saya, Pak ada, udah bawa ke Majenang, dampingi nanti saya utusan petugas dampingi ke sana supaya masuk ke Majenang, dikomunikasi dengan petugas yang ada di rumah sakit, ya. Kita juga telepon ke sana dari BPJS telepon ke rumah sakit Majenang, Pak. Tolong jangan sampai ingat saya BPJS kesehatan ya. Saya juga pernah mengalami. Saya sebagai petugas ini, kalau BPJS kayak yang ini, saya akan protes sendiri Pak. Jadi saya ucapkan itu harus sama dengan tindakan. Ya, ngomong gini nyatanya dipersulit, kemudian terlantarkan di rumah sakit. Jangan sampai gitu. Makanya didampingi, kemudian dari BPJS juga telepon ke rumah sakit. Pokoknya layani berapapun itunya akan dibiayai oleh BPJS. Karena kecelakaan tunggal ganda, jadi klaimnya ada 2. Pertama Jasara Harja dulu, ya karena bersamaan sih. Kecuali kalau kecelakaan tunggal sepenuhnya dibiayai oleh BPJS. Jadi kalau ini kecelakaan ganda dibiayai oleh Jasara Harja, biasanya maksimal 25 juta Pak. Setelah itu habis kuotanya, berapapun ya nilainya dibayarkan atau ditanggung oleh BPJS ke tenaga kerja. Tapi ya kita tidak ingin gitulah, tapi perlu diproteksi. Termasuk perjalanan dari ya terjadi kecelakaan ke rumah sakit, dari rumah sakit sampai ke mungkin mohon maaf di sini tidak bisa ditangani, dibawa ke Siaga Medika atau dibawa ke Margono atau dibawa ke Karyadi, ya dirujuk lah gitu ya. Kan ada biayanya asal ada kwitansi. Maksimal termasuk pulangnya ke sini pakai mobil ya sendiri atau yang penting sewa lah, ada kwitansinya. Maksimal 10 juta untuk perjalanan darat. Kalau untuk perjalanan laut 1,5 juta, kalau untuk perjalanan 2 juta, ini 5 juta untuk darat, laut 2 juta, kemudian udara 10 juta. Tapi kumpulan kwitansi diajukan. Tapi ya tidak sekaligus Pak. Begitu kecelakaan, uangnya enggak, jadi kumpulkan, diajukan dengan format yang ada. Insya Allah pasti. Ya karena saya udah pernah mengklaim di Rejodadi, Pak Kayu Rejodadi. Nanti saya nyampe di sana. Itu kemudian selama dia tidak bisa bekerja, mohon maaf, kebetulan ini tidak bisa, masih di rumah sakit nih, katanya patah tulang, ya patah tulang. Mudah-mudahan sih cepat kerja lah, cepat sembuh. Ketika nanti tidak sembuh sampai 1 tahun akan dibayar oleh BPJS 100% sesuai upah yang dilaporkan. Nah, upah yang dilaporkan upahnya 2.160.000, per bulannya nanti akan dibayar oleh BPJS 2.160.000. Nah, saya belum pernah mengklaim itu Pak. Nah ini tapi tidak ingin kayak gitu, tapi perlu ingin membuktikan ini ya, karena ini sudah terjadi. Nah, benar apa enggak? Nah, saya akan bersikeras harus ini kalau seandainya perlu diajukan. Kemudian setelah 1 bulan, 1 tahun itu belum sembuh, nanti akan mendapat penggantian dari BPJS 50% dari 2.160.000, berarti 1.080.000. Tapi melalui proses Pak, tidak mana duitnya, ini kwitansinya nggak gitu. Ada belangkonya pengajuan, nanti akan masuk ke rekening. Sekarang kan Bapak ngisi template itu, ya kemarin ya mungkin udah akan masuk ke rekening. Mengapa peserta BPJS sekarang harus punya rekening bank? Kalau terjadi apa-apa nanti, terjadi ini kalau udah ini tidak harus bikin rekening ini sudah langsung ke rekening yang sudah. Itu salah satu manfaatnya. Di samping kemarin alhamdulillah untuk Bapak Ibu guru MI sebagian sudah cair ya. Saya mah belum cair nih. Saya juga ikut punya warung, daftarkan.
Tapi istri, kalau saya mah ikut diperiksainnya istri sama anak yang kerja, ada kartunya, ada ini didaftarkan. Itu boleh yang punya warung. Itu yang kemudian bagi sekalian, kalau tidak bisa kerja, kemudian perlu perawatan di rumah, ya perlu kursi roda, perlu mohon maaf ini pendengaran, perlu kacamata. Ini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ini kalau satu-satu panjang, terlalu panjang saya nanti bisa waktu. Ini pokoknya kalau ini akan diproteksi dan kalau ada apa-apa telepon saya dulu. Saya akan hubungi. Nomor telepon saya kan nanti udah ada lah, nanti terakhir saya kasihkan. Lanjutnya. Kemudian kalau cacat ya. Tingkat kecatatannya kalau cacat total ya. Cacat total itu mohon maaf kakinya mungkin putus, tidak bisa bekerja ini. Ini persentasenya 70% kali 70% itu tingkat kecacatannya Pak. Ya akan yang menentukan dokter. Ya, bukan kita yang tahu dokter lah. Tingkat kecacatan berapa persen ini yang tahu dokter. Kemudian kali 80 bulan upah. Upahnya 21 sekian kali 70% kali upah yang dilaporkan. Tapi jangan mau gini loh. Kemudian beasiswa kalau udah ikut 3 tahun, punya anak 2 akan dibiayai oleh BPJS sejumlah untuk anak 2 nih 174 juta. Untuk TK SD 1,5, SMP 2 juta, SLTA 3 juta, kemudian mahasiswa 12 juta per tahun. Jadi jumlah untuk 2 anak 174 juta. Ini iuran 11.664. Akan mendapat ini tapi jangan mau. Ya tapi perlu diproteksi, perlu dilindungi. Gitu ya Pak ya. Nah ini kalau kematian biasa, kalau meninggal biasa. Ya, meninggal biasa, sakit tak karena sakit. Saya dikasih waktu berapa ini, Mbok? Masih lama ya. Di meninggal biasa karena sakit dan lain sebagainya akan diberi santunan 42 juta rupiah. Mohon izin saya nyampaikan yang Kayim Nusa Dadi, ya perangkat desa Rejodadi ikut 1 tahun Pak. 4 program iurannya 199.584. Jadi 9 kali 24 kali 2.160. Jadi 199.584. Karena ikut 1 tahun meninggal, tapi kita juga nggak ingin meninggal gitu ya. Istrinya ahli warisnya dapat 42 juta. Kemudian karena 1 tahun jaminan hari tuanya yang tadi ya, yang 123.120 kali 12 itu di total dengan biaya pengembangan, ada bukan bunga lah pengembangan ya, itu jumlahnya 1.370. Ini contoh kemarin yang terjadi Pak. Kemudian istrinya ahli waris itu dapat pensiun minimal. Pensiun minimal dapat 350 per bulan selama hidup. Selama dia belum meninggal, selama dia belum menikah lagi. Kalau menikah lagi turun atau meninggal turun ke anak. Ada prosentase per PNS saja gitu. Ada sekian persen kalau janda, sekian persen kalau anak, sekian, ada aturannya. Itu lihat di PP 45 2015. Saya kalau menjelaskan itu sejam sendiri Pak. Ya. Itu jaminan pensiun. Kalau jaminan hari tua mungkin ini PP 60 tahun 2015. Lihat aja lah sampai tidur gini-gini. Wah kayaknya kali ini kan gitu ya. Kalau kecelakaan PP 82 2019. Baca saja. Saya kalau menjelaskan itu minimal 1 jam 1 jam. Jadi itu ya. Itu lanjut. Tadi udah ini. Sudah ya. Terus kalau manajemen apa, siapa, bagaimana, 5 double U ya. Itu pakai ini. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, ya mengapa gitu ya. Kapan menjadi anggota BPJS?
ketika yang bersangkutan sudah membayar iuran. Saya praktekkan nanti ini dari MI Sabilul Huda, Sabilun Najah ya. Sabilun Najah kebetulan bawa template-nya ini biar Bapak Ibu yakin. Lah sebentar. Boleh ya Pak ya? Paling berapa menit lah dicicilnya sampai dimasukkan aja. Dicicil aja dimasukkan. Biar Bapak yakin cara menginputnya seperti apa, membayarnya seperti apa, muncul kartunya seperti apa, biar yakin membayarnya seperti apa. Box saya disangka lah untuk apa saya hidup berapa ini pakai ya. Ya tinggal sisa waktu berapa untuk berbuat gitu ya. Tuh udah puluhan tahun saya kerja gitu ya. Nah gitu. Jadi itu kaitannya dengan kecelakaan, kematian, jaminan pensiun dan hari tua. Ada pertanyaan Pak? Tadi kasus saja lah biar ini. Moga Pak. Kalau di kecelakaan di luar jam kerja atau jam tugas gimana itu Pak? Nah, Masuk nggak? kalau di luar jam kerja, mohon maaf itu mah di luar tanggung ya, jawab. tanggung jawab sini. Ya, Ngetakon. itu masuk ke apa malah harus Iya. daripada besok tidak saya sama gini. Jangan kerja Itu maksudnya. kewajiban dari BPJS Kesehatan. Terus yang kedua kalau punya 2 BPJS itu yang dipakai mana misalnya di rumah BPJS apa? kesehatan dan ini. Oh, kan lain Pak. Fungsinya lain. Kalau tadi mau kesehatan, sakitnya sakit biasa, ya. Kali ini mah namanya post major. Tahu nggak post major? Di luar kekuasaan. Itu ya kecelakaan, post. Mohon maaf lagi sini ini ada lindu ini turun. Mohon maaf ini sampai bukan singin gitu ada sakit atau ini itu dibiayai oleh kesehatan ya. Kerja. Apalagi Sofa, silakan. Jadi BPJS ini kartunya kartu tunggal Pak. Sekarang di data di sini, jenengan mau daftar lagi ya nomornya itu lagi kayak KTP Pak. Jadi ketika menginput satu tidak ini kalau memasukkan itunya tidak sama, namanya titiknya aja salah nggak bisa. Nanti dicontohkan di sini. Nah, inputnya. Ya. Pindah lokasi gitu bisa ya? Kalau punten Bapak Ibu sekalian dari sini pindah kerja, pindah ke lain instansi, BPJS yang ada sekarang ikut 2 program, lapor ke instansi yang baru Pak. Di sini udah ini, kalau tidak lapor ke BPJS di tempat bekerja. Saya pindah ke sini, nyetorannya lewat instansi. Kalau keluar daerah, tunjukkan aja. Kalau sama-sama ikut 4 program, ya udah tidak lanjutin saja. Mungkin besarannya lebih besar. Oh berarti ada keuntungan. Jadi ya sama, nomornya tidak akan beda. Untuk ngecek BPJS Ketenagakerjaan yang jaminan hari tua, Bapak Ibu sekalian download aplikasi BPJS TKU tulis. BPJS TKU, BPJS TKU, itu tulis saja. Pilih di Play Store ya, download itu. Kemudian masukkan email yang aktif, masukkan nomor kartu BPJS, masukkan data KTP, nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu setornya 199.584 atau mungkin setorannya untuk jaminan hari tua 123.120, nanti di HP Bapak itu akan muncul. Akan muncul seperti itu. Tadi saya Pak siapa tadi saya udah kasih ya. Akan muncul, saya udah nyontohkan Bu Diswanti, guru PGRI Carui. Ya ikut 4 program, masih sertifikasi lah. Pak, ini coba Bu karena pintar ini. Wah, Pak, alhamdulillah keluar Pak. Itu untuk meyakinkan Bapak bahwa uang itu apa di bawah saya. Nah, kalau udah di aplikasi kan enak Pak. Abang sekarang kan kalau di HP mau transaksi ini kan lewat MS, dengan HP lewat ini. Kayak gitu untuk meyakinkan bahwa hakul yakin. Taklidnya gitu tidak ini, hakul yakin. Bukan enak yakin lagi gitu ya. Jadi tahu, oh yakin udah masuk gitu. Gitu ya. Yeah. Apalagi monggo. Yang pensiun Ya. Pak.
Untuk PNS di Gunung Sewu, PNS kan dari dulu itu memang nggak pernah ada penjelasan terkait dengan itu. Ini baru-baru ini ketika ada istilahnya lembaga yang harus mendaftar BPJS itu, PNS kan tidak usah ikut di dalamnya karena sudah otomatis. Nah ini jaminannya itu apakah sama dengan yang tadi? Karena untuk PNS itu kan tidak punya kartu seperti kartu yang kayak yang non PNS. Nah, kemudian yang kedua itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batasan waktu untuk iuran. Ini tentunya ada batasan waktu tanggal berapa. Oke. Karena pada waktu yang lalu itu dinonaktifkan. Ketika tidak bayar selama 5 bulan berturut-turut, itu akhirnya itu harus ketika ngajukan klaim nggak bisa. Oke gitu Pak. Sementara ya terlalu panjang pokok nih. Saya memorinya udah ini, RAM-nya udah penuh ini. Secepat sih Pak. Diinstal lagi Pak. Pertama kaitannya dengan tadi di PNS kan ada undang-undangnya kan, masalah pensiun 11 Undang-Undang 11 tahun 69, undang di PP 7 tahun 77, kemudian 8 tahun 74, Apal ya, 43 tahun 99 ya, undang itu, terus ASN yang 5 2014 tentang ASN. Apa ya, saya biasa ngerjakan gitu sih ya. Jadi luar kepala itu ya. Kemudian kaitannya dengan ada manajemen ASN yang PP 111 tahun 2017. Kemudian ini masih digodok Pak di Menpan RB di pusat ya. Kalau lihat di YouTube di ini lagi ini antara BPJS dengan PT Taspen ini. Apa pensiunnya ke BPJS apa ke PT Taspen. Ini belum ada keputusan. Ya, mudah-mudahan pokoknya yang terbaik untuk bagi kita. Saya tidak bisa menyampaikan karena harus ada legal formalnya. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan itu kalau PNS lah kayak gitulah Pak. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Ya. Tapi kalau ini saya karena walaupun saya masih setahun Pak, tapi alhamdulillah karena udah biasa ngelutik ini ya Pak Rahim ya. Ya semoga Pak Rahim udah tahu lah saya. Udah ini ya, alhamdulillah ini Pak. Ya, apalagi monggo. Pokoknya monggo Pak. Ya waktu. Batasan waktu tadi. Ya udah ya, batasan waktu ya. Tanggal setoran 1 sampai dengan 15. Ya, tidak boleh itu. Kalau melebihi kalau 3 bulan ini nanti mohon maaf kok dinonaktifkan. Kita rutin bayar lah. Ya apalagi udah dianggarkan, ini dianggar itu kan. Jangan sampai mau klaim, mau ke rumah sakit ininya tidak nonaktif. Aduh, ya udah. Monggo Pak. Itu untuk pensiun Pak. Itu ada batasan usia enggak misalnya? Ya. Ada guru yang mau nah itu berapa itu? Untuk pensiun sesuai dengan PP 45 tahun 2015 mulai tahun 2019 1 Januari 2019 itu 57 tahun. 57. Ya. Setelah itu ada penambahan secara deret tambah 3 tahun sekali ditambah 1 tahun. Berarti 2019, 2020, 2021, 2022 berarti 58, 22, 23, 24, 59 sampai 65 nantinya. Jadi pensiunnya BPJS sampai tahun ini 65. baru 57 tahun. Gitu ya. Nanti sampai 65 ke sana. 3 tahun sekali tambah 1 tahun, 3 tahun sekali tambah 1 tahun. Sampai batas akhir 65 tahun. Gitu ya Pak ya? Itu yang maksudnya tambah lagi gimana maksudnya itu nggak paham itu. Tambah lagi 1 tahun gitu. 2019 kan ditetapkan 57 tahun Pak. Ya mungkin Bapak harus sabar dari ukur matematika. Ya. Ditambah 3 tahun ke depan. Ya. 2000 berapa? 22. Ya. Berarti dari 58 ditambah 1 tahun. 58, 57 jadi 58. Dari 58 jadi 59. Ya. Terus gitu. Makanya daerah tambah. Nah, kalau matematikanya ini daerah tambah itu. Berarti yang ikut paling tua 57 tahun ya sekarang. Ya, nantinya usia pensiunnya itu tahun berapa akan menginjak 65 tahun. Gitu ya. Gitu ya. Sekarang udah selesai bisa diinput.
Bisa? naik tambah umur. Loading ya? Oh, ya. Ya, kalau semisal ini kan beberapa teman-teman di kami ikutnya JKK sama JKM. Ya. Dan nanti kalau semisal mau Naik pangkat. ya ke JKM. Ya, sekolah. Gini Pak, Bapak sekarang mohon maaf mungkin karena terbatas dan sebagainya, baru 2. Nanti telepon kalau ikut saya nanti ya. Telepon aja ke saya, daftarnya pakai template itu ya, dikirim. Ya, saya ikut 4, ikut 3 didaftar aja. Nanti hanya otomatis iurannya akan Tambah. bertambah. Kalau perlu silaturahmi ke saya atau saya akan silaturahmi ke jenengan boleh. Kalau lebih yakin nanti ke MI mana saya Pak, ini silakan. Saya silaturahmi aja lah. Ini memfasilitasi Bapak melayani Bapak sendiri. Ya.